saat ini. Dan saya lihat Pak Anies saat ini memberikan warna baru bagi politik di Indonesia dengan dia tidak memproses orang-orang mengkritiknya dia, dengan dia tidak membalas hinaannya yang ditujukan pada dia. Dia memberikan bahwa ini demokrasi, wajar aja, silahkan gitu. Anda mau kritik saya, Anda mau menghina, silahkan gitu. Bukan melaporkan ke polisi, tapi kami menghormati keluarga teman-teman lain yang memang udah gregetan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Seperti melengkapi semua yang sudah dipaparkan. Nah, untuk lebih ini lagi diskusi kita ada penyeimbang, kita hadirkan ini Bang Usama hadir di sini sebagai ketua relawan, Bang. Ketua relawan Jakarta Maju Bersama. Memang kebetulan beliau di TGUPP, tapi tadi saya dibisikin, Bang, saya di sini bukan TGUPP, Bang. Saya di sini ketua relawan Jakarta Maju Bersama. Tapi apapun itu, kehadiran Bang Usama di sini kita ucapkan terima kasih. Karena itu kita berikan juga aplaus pada beliau sebelum kita kasih kesempatan untuk melihat. Saya nggak tahu relawan berani nggak kritik Anies. Kalau nggak bisa mengkritik, paling tidak bisa merespon sedikit pernyataan Bang Ucok, Bang Ridwan sama narasumber yang lain termasuk Bang TB tadi. Itu masukan buat Anies, sejauh mana Anies, mereka melihat sejauh mana Anies bekerja selama ini. Silakan Bang Usama. Siap, terima kasih Bang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Pak Ketua Gelgro Pak Jimmy, selamat ulang tahun untuk Gelgro juga. Bang Babe, Ridwan Saidi, udah kayak bapak sendiri nih. Bang Ucok, terima kasih kritiknya juga. Bapak-bapak semua, Pak Amir, Bang Ekidito dan lain-lain, terima kasih. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Usama Abdul Aziz. Kebetulan di sini sebagai Ketua Relawan Jakarta Maju Bersama. Tapi kita coba ke depan kita bahas. Tadi saya coba pengen bahas apa yang tadi sudah disampaikan, beberapa kritiknya dan apa yang bisa ditanggapi. Yang pertama tadi saya pengen berangkat dari Bang Eki Bitung, masalah keberpihakan pada masyarakat Betawi. Saya sebagai informasi Bang, baru kali ini yang pertama. Saya bukan pembelaan, bukan apapun, tapi saya coba membuka fakta yang mungkin banyak orang-orang belum tahu. Seperti apa perhatian Pak Gubernur saat ini terhadap warga Betawi. Pak Gubernur sesuai janjinya telah meresmikan Museum Benyamin Sueb. Yang pertama, itu adalah janji kerja dan sekarang sudah direalisasikan, ada di Jatinegara. Itu yang pertama. Boleh tepuk tangan kalau mau. Yang kedua, beliau pernah dicurhatin juga Bang sama pelaku seni lenong Betawi. Seni lenong Betawi itu selama ini banyak yang mati Bang. Rumah-rumah sanggar-sanggar lenong tuh banyak yang mati. Karena apa? Karena dulu itu, bener gak Be? Orang kalau ngawinin, junatin, segala itu manggil lenong. Bener gak? Nah sekarang itu kan gak ada. Jarang, mungkin ada tapi jarang banget. Gak seperti dulu ya Be? Organ tunggal sekarang, bukan lenong lagi gitu. Nah, akhirnya mereka kehilangan pasar. Nah, akhirnya Pak Gubernur memerintahkan kepada Dinas Pariwisata untuk pada saat itu untuk dimulai dulu dari Pemprov DKI membuat setiap bulannya ada lenong di balai kota. Dan sekarang itu sudah berjalan. Nah, kepada dinas yang baru ini mungkin sedang penyesuaian, mungkin baru bisa start lagi di bulan depan. Itu di setiap 1 bulan sekali ada lenong dan itu digilir. Supaya apa? Digilir ke setiap sanggar lenong. Dan itu supaya apa? Supaya menghidupkan mereka, memberikan mereka napas baru dan menyarankan untuk setiap festival di Jakarta itu juga mengadakan lenong Betawi beserta musiknya, Gambang Kromong dan lain-lain. Contoh konkret kemarin kita di Balai Kota ada pelantikan pengurus Paski, Persatuan Seniman Lawak Indonesia. Itu kemarin kita masukkan lenong dan masukkan Gambang Kromong di sana. Kalau panggung pintu mungkin masih banyak sekarang ya. Bang Ridwan masih banyak, tapi itu perhatiannya ada di sana Pak. Jadi justru disediakan ranahnya, disediakan tempatnya untuk bisa lebih berkarya lagi. Selain itu juga Situ Babakan kita sudah renovasi banyak. Lalu keberpihakan lain, organisasi-organisasi kebetawian, organisasi daerah Betawi yang selama ini mungkin belum disentuh
saat ini alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah banyak dirangkul oleh Bapak Gubernur dan diberikan banyak kesempatan dan peluang untuk bisa lebih bisa berkontribusi lagi untuk Jakarta. Itu Bang kalau boleh jawab sedikit. Tapi memang masih banyak hal yang memang perlu diingatkan lagi Bang. Dan itulah fungsinya kita bisa komunikasi, bisa diskusi di sini supaya kita bisa masuk dapat insight yang baru yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang hal-hal yang masih belum lagi tentang Betawi, boleh Bang. Terus yang menarik lagi dari Bang Ucok, TGUPP ini kerjanya apa? Nah, memang Bang, TGUPP ini fungsinya dia itu secara peraturan tidak diperkenankan untuk bisa bicara di publik, supaya komunikasinya satu pintu, yaitu dari Pemprov DKI. Karena TGUPP ini adalah orang-orang yang hanya membantu gubernur, bukan orang-orang yang punya hak bicara atau hak jawab dari permasalahan Pemprov DKI gitu. Makanya mereka nggak terlihat membabi buta di depan seperti teman-teman yang lainnya gitu, atau di media sosial mungkin masih nahan-nahan karena memang mereka tidak dibentuk untuk itu gitu. Jadi tapi di belakang itu ya hal-hal yang saat ini sudah dicapai sama Pak Gubernur, mereka bekerja dalam diam dengan hasil yang memuaskan menurut saya seperti itu. Mungkin nggak terlihat di media massa, nggak terlihat di TV, tapi hal-hal yang sudah terjadi itu bisa dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Lalu, ya, Anies kurang tegas. Perlu diakui memang Pak Gubernur DKI saat ini tidak segalak Pak Ahok ya. Tapi perlu diketahui juga, kita perlu ingat bahwa ketegasan itu tidak dicirikan dari kerasnya bicara dan bentak-bentak. Sepakat nggak? Mungkin kita ingat Pak Harto. Pak Harto itu kurang tegas apa Pak? Pernah nggak gayanya kayak Ahok? Nggak pernah. Senyum aja orang bisa hilang. Jadi tegas itu bukan dari gaya bermain gitu, bukan dari gaya bermain bicara, bukan dari cara marah-marah, enggak. Karena memang setiap orang punya gayanya sendiri-sendiri, dan Pak Anies bukan orang yang memang bisa seperti itu. Tapi dia bisa melakukan ketegasan itu, memang hak adalah hak, batil adalah batil, dan itu juga dijalankan. Begitu juga dengan ASN, lurah, camat ataupun itu yang memang melakukan pelanggaran atau tidak memuaskan masyarakat, melakukan hal-hal yang kita dapat pelaporannya. Oleh karena itu kita juga makanya sering dengar Pak Amir Hamzah sering bikin tulisan makanya juga bahwa sekarang ini banyak ASN yang diganti, banyak sekali yang diganti, mulai dari kelurahan, camat, dari yang tingkat 3, 4, 2, 1 segala macam itu banyak sekali. Begitu ada laporan sampai ke Pak Gubernur dan dibuktikan bahwa memang terbukti ada pelanggaran, ada ada pelanggaran dari tatib dan lain-lain, maka Pak Gubernur tanpa harus bicara ke publik, tanpa harus marah-marahin orang anak buahnya di depan publik, dia akan bertindak dengan sendirinya gitu. Mungkin pernah dengar kan, ada video yang ada orang-orang ngadu ke Pak Gubernur, marah-marahin lurah depan Pak Gubernur, malah Pak Gubernur yang ingetin, Pak jangan marahin dia, yang salah saya, marahin saya aja, dia biar saya marahin, bukan Bapak. Jadi itulah cara-cara Pak Gubernur gitu. Dan itu memang saya kaitkan dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita sekarang ini kurang sekali tokoh politik yang bisa dijadikan acuan, contoh gitu loh. Dulu kita punya Nasir, kita punya yang lain itu Bung Hatta, kita sangat rindu orang-orang seperti itu gitu. Dan kalau boleh ditanya sebagai anak muda, saya kalau ditanya siapa sih tokoh yang bisa digambarkan seperti orang-orang seperti para founding father kita zaman dulu itu, sulit saya lihat Pak, sulit kita sebutkan. Sebut aja satu contoh tokoh hari ini gitu. Zamannya beda. Nah, tapi kita harus ada usaha untuk kembali ke sana, Bang. Kita harus menjadi contoh. Karena negara ini saat ini kurang, miskin, dan defisit tokoh contoh yang bisa dijadikan contoh, yang bisa dijadikan suri teladan. Itu yang kita kurang saat ini. Dan saya lihat Pak Anies saat ini memberikan warna baru bagi politik di Indonesia dengan dia tidak memproses orang-orang mengkritik media, dengan dia tidak membalas hinaannya yang ditujukan pada dia. Jadi memberikan bahwa inilah demokrasi, wajar aja silahkan gitu. Anda mau kritik saya, Anda mau hina silahkan gitu. Bukan melaporkan ke polisi, tapi kami menghormati kalau ada teman-teman lain yang memang udah gregetan gitu ya, melaporkan penghina Pak Anies kepada polisi, ya silahkan. Tapi dari Pak Anies sendiri nggak pernah untuk itu. Lalu UMKM menarik. Jadi, nah UMKM ini, bicara UMKM itu masuk juga ke masalah keadilan sosial, dan ini memang yang mau didorong oleh Pak Anies. Masalah keadilan sosial memang menjadi gambaran besar, menjadi payung besarnya untuk Pak Gubernur saat ini melakukan kegiatan-kegiatannya.
Yang jadi patron pertama adalah keadilan sosial. Makanya dari sana secara saya nggak mau berbeda jauh, yang kecil aja dulu. Zaman Ahok dulu, itu motor dilarang masuk Sarinah Tamrin, betul, Sudirman. Apakah itu keadilan sosial? Sama Pak Gubernur diganti Pak, bahwa ini tanah punya rakyat juga berhak lewat sini maupun di motor, bukan yang bayar pajak bukan mobil doang kok, motor juga bayar pajak. Sesimpel itu, peraturan pun dirubah. Lihat Kampung Akuarium, betapa jahatnya pemimpin masa lalu yang menggusur secara membabi buta warga di Kampung Akuarium tanpa memikirkan masa depannya dia. Dan Pak Prabowo juga hadir waktu itu ke situ, dan Pak Anies juga hadir ke situ. Dan sekarang kalau ada yang mau main ke Kampung Akuarium akan tercengang bahwa dulu ada ketidakadilan di sana dan sekarang sudah menjadi rumah-rumah deret yang bagus dan layak untuk para nelayan di sana. Dan inilah keadilan sosial yang ingin kita hadirkan di masyarakat di Jakarta itu. Dan yang terakhir yang saya mau jawab tadi tentang UMKM hari ini Pak, kita punya program PKT yang pertama. PKT itu kan nama lain dari OKOC, dan itu sebelumnya nggak ada dan sekarang ada. Dan yang paling menarik adalah saat ini warga boleh mengikuti pengadaan Pemprov DKI yang nilainya maksimal 50 juta. Ini perlu diketahui karena ini mungkin banyak yang belum tahu, Bapak Ibu. Jadi pelaku UMKM bisa ikut pengadaan Pemprov DKI yang nilainya kurang dari 50 juta. Dengan di bawah dengan syarat ada pengantar dari kelurahan, punya NPWP, punya KTP, dan itu bisa dilihat informasinya di website di Pemprov DKI. Nah, itu adalah warna baru bagi boleh tepuk tangan silakan. Hal-hal seperti ini sebelumnya mungkin belum dirasakan oleh warga Jakarta, dan kegiatan lain kurang berpihak apa dengan UMKM. Ketika gubernur yang lain memberantas PKL di Tanah Abang, ketika gubernur lain menutup mata terhadap penghasilan kecil yang diharapkan dari pedagang-pedagang di pinggir jalan, malah sekarang difasilitasi menjadi sebuah jembatan dan diberikan ruang di sana. Itu adalah keberpihakan, itu adalah kepedulian terhadap UMKM. Dan kalau kita mau lihat secara lebih dalam, masih banyak lagi hal-hal itu. Jadi baiknya memang kita perlu banyak insight terhadap hal-hal itu. Dan selain itu juga yang mungkin sudah dirasakan sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah kalau tadi bicara kemacetan, ya kita dari peringkat 4 termacet di dunia dalam 2 tahun sudah turun ke peringkat 10 di dunia. Dampak kenapa bisa kayak gitu? Kok bisa gitu? Bisa dilihat juga Pak. Kenapa bisa berturut? Kalau ada yang bilang, bohong itu, mana ada. Dasarnya apa? Silakan lihat jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta saat ini. Jumlahnya naik 3 kali lipat dari semenjak 2017. 3 kali lipat itu bukan suatu hal yang gampang dan mudah diraih bagi sebuah kota bisa menaikkan angka pengguna transportasi umum. Dan itu fakta, bisa real, bisa dilihat datanya. Dan itu inline bahwa banyaknya orang yang sudah menggunakan transportasi umum dengan kemacetan yang berkurang, gitu. Dan ini fakta yang tak bisa terbantahkan oleh orang-orang bahwa kemacetan turun karena memang sudah banyak orang. Karena apa? Karena sekarang adanya integrasi transportasi dan ke depan itu akan terus ditambah. Tahun ini Transjakarta juga akan membeli lebih banyak lagi bus supaya bisa membuat orang lebih nyaman, supaya bisa membuat orang-orang yang tadinya padat di jam-jam sibuk bisa lebih lowong dan lebih nyaman. Karena juga anggaran kita Bang Ucok untuk transportasi kita subsidi itu bisa sampai 5 triliun. Dan itu suatu hal yang fantastis dan itu suatu hal yang wajar untuk bisa memberikan kenyamanan bagi warga Jakarta untuk bisa bertransportasi. Dan ke depan kita berharap bisa Jakarta keluar dari 10 kota termacet di dunia. Itu. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Tapi karena tadi dicolek-colek juga waktunya Presiden, ada nanya juga? Ada. Nah, mungkin bisa disambung kita jawab. Itu aja Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka sesi dengan